A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak-kakak, ayah bunda yang baik rahmati Allah. Pagi yang penuh berkah ini kita belajar lagi sama-sama di SMK Subuh Menggapai Keberkahan. Kalau Bapak-kakak lihat resume yang kemarin, membedakan antara aku atau akun sosial media yang hari ini dimiliki oleh hampir semua orang itu seolah-olah seperti dunia nyata. Dirinya sendiri yang hidup di dunia nyata seolah-olah berada di dunia maya. Jadi terbalik-balik gitu. Yang diserang, yang dicaci maki akunnya, yang baper akunya. Seolah-olah aku ini sama dengan akun. Padahal dua hal yang berbeda. Akun bisa ditumbangkan enggak? Tapi abang kakak kita pribadi kan enggak bisa ditumbangkan. Penilaian orang di sosial media itu adalah penilaian yang sangat temporer, sangat sementara. Tidak bisa bang kakak jadikan akun sosial media sebagai barometer kemuliaan, sebagai barometer kehebatan. Tidak ada. Sosial media itu betul-betul sangat terbatas dan sementara. Orang hanya lihat apa yang dia tahu ya. Kalau dia like, dia like. Dia tak like, dia tak like. Gitu lagunya ya. Kalau aku like, aku like. Kalau aku swipe, aku swipe. Ada juga konten-konten yang kadang-kadang tuh bagus gitu. Cuma orang mau ngasih like tuh pelit gitu. Hanya untuk ngasih tombol love atau tombol like itu orang pelit, gak mau. Karena bagi dia like dia tuh mahal gitu. Sama kayak pemilu gitulah. Satu suara orang pintar dengan satu suara orang mabuk tuh sama suaranya. Sama-sama satu. Kenal di sosial media tidak sama dengan mengenal seseorang di aslinya. Ada enggak orang yang di sosial medianya kayaknya biasa aja, begitu kita datang ke rumahnya, silaturahim ke rumahnya, ketemu sama dia, keluarganya, kaget kita, Masya Allah orang ini soleh tapi diam-diam gitu. Ada enggak? Orang ini banyak sekali menyembunyikan kebaikan-kebaikan. Saya yakin ada. Nah, apa yang membuat orang akhirnya mengumpulkan eksistensinya? Orang perlu eksistensi itu karena ada nafsu yang belum tercukupi. Nafsu apakah itu? Pride. Nafsu pride itu nafsu kebanggaan. Harus di-mention, harus disebut, harus diedifikasi, harus dianggap berjasa. Nauzubillahi min dzalik, nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah kasih hati kita rasa yang benar gitu. Rasa yang tenang, rasa yang original. Tidak perlu minta penilaian makhluk, minta penilaian manusia. Maka MTC inilah yang kemarin saya sampaikan juga, menentukan titik cukup. Ya kan? Bagaimana supaya bisa lepas dari siklus rakus? Siklus rakus. Fokus pada fungsi, bukan gengsi. Jam tangan fungsi. Ada ayaman jam tangan yang fungsinya untuk apa? Pergaulan dan lain-lain. Dalam titik-titik tertentu orang-orang masih melihat barang. Jadi kalau antum pakai mobil jelek dianggap miskin, dianggap pakai mobil bagus dianggap kaya, langsung dia hormat. Ada titik-titik tertentu kita perlu menunjukkan izahnya dakwah. Ya kan? Pakai baju yang bagus, pakai baju yang rapi, bersih, rapi, wangi. Itu juga untuk menunjukkan Islam, bahwasanya jadi orang beriman tuh ada loh yang keren gitu. Jadi orang beriman tuh tidak selamanya kumuh. Jadi orang beriman tuh bukan berarti miskin. Siapa bilang hijrah atau bertaubat itu jadi miskin? Enggak. Buktinya ini ada beberapa orang yang sudah hijrah, dekat sama Allah, hidupnya baik.
izzah dan iffah. Iffah itu tidak mau minta-minta, menjaga diri dari pinjam dulu 100, tidak ada. Orang beriman tuh biar dosa terhapus, istighfar dulu 100, ya kan? Maka kemarin ada lingkaran syaitan. Pertama pinjol, judi online, gibah, toxic relationship, dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah, tabarakallah nih, PR besar ya, PR besar. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita jaga baik-baik anak cucu keturunan kita, kasih tahu sama dia, nak, yang namanya judi, yang namanya makanan haram, tidak ada yang memberikan ketenangan. Karena kita berharap hidup di dunia ini hidup dengan tenang. Tidak ada sesuatu yang baru abang kakak. Tapi kalau lihat ayat kemarin tuh Al-Maidah 590, ya ayyuhalladzina amanu, ya-nya kurang nih. Innamal khamru, tiba-tiba ayat langsung ayyuha. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaiton. Apa urutan yang pertama Allah sebut? Al-khamru. Apa? Biar hafal ya. Urutan pertama yang disebut Allah adalah al-khamru. Kemarin saya belum sampaikan, al-khamru itu abang kakak merusak pola pikir. Akal sehat kita hilang. Gara-gara mabuk tuh orang bisa dengan mudah berzina. Gara-gara mabuk khamar orang bisa mudah dengan mudah berbuat kriminal. Karena akal sehatnya hilang. Makanya dulu para sahabat pun diingatkan Allah untuk bab minuman keras ini bertahap. Di dalam khamar itu ada kebaikan, ada keburukan. Tapi itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukannya lebih besar. Nanti wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan mabuk, jangan sholat kalau antum dalam keadaan mabuk. Berarti kalau tidak mabuk masih boleh saat itu. Baru keluar perintah ini khamar rijsun min amalish syaiton. Langsung tembak. Fajtanibuhu. Al-khamru, al-maisiru, al-ansabu, wal azlam. 4 disebut Allah. Al-khamru, al-maisiru, al-ansabu, wal azlam. Kemarin saya sudah sebutkan contoh-contohnya. Ngundi nasib, untung-untungan, sesuatu yang tidak jelas. Dulu saja yang berbasis alat offline itu ada yang setting, ada yang ngatur. Apalah lagi kalau ini berbasis online. Lebih realistis enggak operatornya? Lebih masuk akal enggak itu aplikasi ada yang buat? Ada yang setting enggak? Tanyalah sama orang-orang coding tuh. Mudah sekali nyetingnya tuh. Sekarang menang, besok ini. Pokoknya setiap akun baru template-nya gitu. 8 kali loss, 2 kali menang. Bisa gak disetting kalau akun baru 3 kali menang, 7 kali loss. Kenapa akal sehatnya enggak masuk? Kenapa dinasihatin kok susah? Karena memang enggak sholat, berharap instan, good and enough enggak capai, enggak nyambung, energinya bukan untuk kemaslahatan. Pokoknya gimana bisa cepat kaya, bisa dapat duit instan. Begitulah cara iblis mengganggu. Oke. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Jauhilah dia maka kamu akan termasuk orang-orang yang beruntung. Di sini saya garis bawahi tentang fajtanibuhu. Kenapa Allah kasih tahu fajtanibuhu? Kata iblis, kamu tidak kuat. Ini orang disuruh boikot saja, ramenya tak habis-habis. Hanya menahan segelas kopi dan sepotong ayam goreng. Gimana kalau Dajjal datang bawa 2 kilo emas gitu, gimana? Hah? Kira-kira gimana Bang Kakak? Ini kan perintahnya baru jangan makan ini. Mati enggak kita kalau enggak makan itu? Enggak kan? Ganti kopi gitu, mati enggak? Enggak. Ganti sabun, ganti apa lagi? Deterjen, sikat gigi, terus apa lagi? Sampo, sabun cuci piring. Ganti merek mati? Enggak.
Tapi saudara-saudara kita yang di sana mati gitu. Ekonomi salah satu hal yang bikin mereka tumbang. Nah, kita ambil alih, kita ganti, berusaha sekuat tenaga. Cemana Dajjal nanti datang, na'udzubillah min dzalik. Saya sih kalau berdoa minta sama Allah supaya tidak usah ketemu sama Dajjal. Karena kata Rasulullah, seburuk-buruknya kaum orang yang masih hidup saat kiamat itu terjadi. Jangan bercita-cita masih hidup antum mau ngelawan yang setan berbentuk manusia, dah kalah, apa kita ngelawan Dajjal, fitnahnya luar biasa. Fajtanibuhu, jauhilah. Bismillah ya teman-teman, ini makin kesini makin kesana loh nih. Jadi saya teringat dengan satu ayat Al-Quran, ayat 64 surat Al-Isra. Wastafziz. Nah, pagi ini kita menghafalkan lagi satu ayat. Wastafziz. Tujuh belas 64. Wastafziz, pakai zai. Wastafziz. Manis tata'ta. Kemarin ayat kuncinya apa? Fajtanibuhu. Hari ini kata kuncinya adalah wastafziz. Istafzaza yastafzizu, gitulah kira-kira isem awalnya. 1764 bukan 62. Wastafziz, apa artinya wastafziz? Berarti ditipu atau dikasih tahu yang benar? Dikerjain. Tipulah, bodoh-bodohkanlah, perdayakanlah. Berarti siapa yang korban? Kita atau setan? Kita. Antum bisa bayangkan apa yang dia perdayakan? Dari mulai pikiran, perasaan, tingkah laku, pola pikir, prasangka baik, macam-macam. Semua kita dikacau. Nah, hari ini Ayaman cuma membahas satu ini ya. Wastafziz manistata'ta. Tapi Allah pun lihat kayak kemarin tuh, fajtanibuhu, ada pilihan di tanganmu. Iblis dibilang juga manistata'ta. Nah, yang kau bisa lah. Berarti ada yang tidak bisa dikacau, ada yang tidak bisa diganggu, itu tidak bisa, tidak mempan. Saya udah ajarkan sama antum gimana caranya supaya iblis tidak mempan. Mintalah perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hari ini kita di atas, kita ngerasa tinggi. Ada waktunya kita turun, kita ngerasa hina gitu. Enggak, di atas atau di bawah bisa sama-sama hina kok. Di bawah hina bisa enggak? Di atas hina? Bisa. Siapa bilang kau pasti mulia kalau kau lagi di atas? Lagi dekat sama atasan, kau mulia. Lagi jauh, kau hina. Enggak gitu. Cara berpikirnya enggak gitu. Watilkal ayyamu nudawiluha. Begitulah hari-hari itu Allah pergilirkan. Abang kakak, saya tuh justru malah dapat ilmu banyak saat sedang di bawah loh. Ngerenong, sujud syukur tuh bisa netes air mata gitu. Dapat duit 100 ribu, 50 ribu tuh bisa belinang air mata. Alhamdulillah ya Allah, makasih. Dapat duit hari ini 100 ribu, bisa lah beli popok, beli susu anak. Belinang air mata. Kan anak dekat-dekat jaraknya. Popok apa? Diapersnya tuh ukurannya beda-beda, ada yang L, ada yang XL. Maka saya bilang kita yang punya anak 1, punya anak 2, syukuri fase-fase itu, benar-benar lewati betul-betul. Sangkutkan hati sama Allah. Ngapa saya sering cerita ini? Karena antum lagi di fase yang saya udah lewati itu gitu. Duit yang parkir tuh 2000 semuanya gitu. Nengok duit warna biru tuh cuma pas
awal bulan ya. Sisanya tuh ya numpang lewat semua gitu. Yang parkir 2000, ketemu sama istri Umi harus bantu suami dakwah Umi gitu. Itu proposal untuk minta bensin gitu. Akhirnya istrinya isikan suaminya bensin sian. Saya ngalami kok, alhamdulillah fase-fase ngeritis tuh pakai Astrea Grand punya Wawa tuh kan hemat luar biasa, masya Allah. Tahu Allah, kalau dikasih motor-motor yang mahal mungkin tak jalan bensinnya. Campur lah bensinnya, campur dorong. Ngantar beras pakai Corolla DX tuh, tahu rasanya. Masya Allah. Jok tengah lepas, simpan beras, di belakang masukkan lagi beras, ngantar pakai itu, mampunya segitu. Wastafziz manis tata'ta. Allah kayak ngasih kode, kayak di challenge gitu. Kau mau ganggu hambaku ya, mau ganggu umat Nabi Muhammad ya, kacau lah. Kan challenge kan? Tapi iblis tahu enggak berapa jumlah yang bisa diperdayakan di sini? Tahu enggak? Sudah ada gambaran? Ada, tapi jumlahnya berapa? Enggak tahu. Pertanyaannya, abang kakak, yang bisa digoda dengan yang tidak bisa digoda, mana yang lebih besar? Yuk? Yang bisa digoda. Itu udah tahu sekarang ya. Berarti sebagian besar atau sebagian kecil yang bisa digoda? Sebagian besar. Berarti kalau wastafziz manis tata'ta minhum, itu menunjukkan yang kena trap, yang kena jebakan lebih dari 50%. Boleh tak? Lebih tak? Lebih. Ada yang keganggu, mohon maaf, nafsu seksnya, terperosok dia ke dalam zina, ada? Padahal dia suami sah dari seorang istri. Padahal dia seorang istri sah dari seorang suami yang juga sedang mencari nafkah. Suaminya pergi, istrinya manggil laki-laki ke rumah. Ada. Istrinya lagi cari nafkah, suaminya bergila. Ada juga. Berarti ini kena tak? Kena nafsu seks. Ada yang perut nafsunya. Apa nafsu perut? Makan. Pokoknya viral, ya kan? Ramai, tidak peduli tuh halal ke haram ke, bantai. Ada yang sampai sekarang tidak nikah. Dia bilang, ngapain nikah? Aku cuma bisa pakai satu perempuan. Kalau tidak nikah kan bisa gantian-gantian. Ada. Nafsunya sampai di level seks dan perut. Dua ini. Ada yang dua ini udah selesai abang kakak. Nafsu seksnya udah beres, ya kan? Dia punya pasangan yang juga baik gitu. Nafsu perut udah, nafsunya di sini. Pride. Nama besar, nama baik. Pak, enggak mau noleh. Pak Haji, enggak noleh juga. Pak Umroh, enggak noleh juga. Haji Furoda, baru noleh. Apa dan bagaimana metodenya? Allah jelaskan dan Allah perintahkan kepada mereka bisautika. Coba diulang. Bisautika. Ma makna saut? Kalau bahasa kita yang original tuh bisikan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Seolah-olah ilham, padahal bukan. Kadang terbisik-bisik lah di WC. Kok dapat inspirasinya malah di WC gitu. Kita bilang itu sumber inspirasi. Lupa WC itu tempat setan. Berarti yang ngasih inspirasi, saya dapat ide tadi di kamar mandi. Bagus sekali idenya. Hati-hati, jangan-jangan itu wastafziz manistata minhum bisautika. Ada yang lagi mentok tuh, pergi ke WC dia, cari ide. Dapat ide. Itu bisikan setan. Wastafziz, jadi nomor satu pakai apa? Bisautika. Bahasa Arabnya apa? Bisautika.
Ke WC bawa HP, ternyata komunikasi dengan selingkuhan. Cie. Ini memberitahu fakta atau ngasih inspirasi nih? Ada yang bilang saya harus ngerokok dulu biar dapat inspirasi nih. Nggak dapat ide kalau nggak ngerokok. Nah, Tuhannya jadi rokok. Saya harus ngopi dulu nih, kalau nggak ngopi ini mentok otak saya. Itu kalimat-kalimat pendek bisa ngerusak tauhid loh. Sering dengar kalimat itu enggak? Sama kayak gini, orang bilang, "Ngapa dibawa ke Pontianak? Coba berobat ke kucing, nggak meninggal bapak kau tuh." Hah? Kucing jadi Tuhan baru? Kalimat-kalimat pendek yang bisa merusak tauhid, berpotensi merusak tauhid. Ngopi dulu dong. Kalau nggak ngopi ini nggak ada ide saya ini. Saya harus merokok dulu sebatang dua batang ini. Saya, ngapa kau bawa ke rumah sakit di Pontianak? Coba bawa ke kucing, nggak meninggal bapak kau tuh. Hah? Meninggal tuh bukan urusan rumah sakit kan? Di atas kasur pun meninggal, betul gak? Saya mau dengar lagu dulu lah biar tenang. Coba pak, pergi ke rumah bapak haji titik. Cuma dia yang bisa nolong keluarga kita. Wah, cuma dia. Mungkin itu terjadi? Mungkin. Biasa. Sering dengar telinga kita. Itulah wastafziz manistata'ta bisautika. Coba diulang, hafalkan, lafazkan, niatkan hafal ya Bang Kakak ya. Berdoa minta sama Allah, ya Allah semoga saya ini bisa hafal ayat ini. 1764. Kalau nengok nanti plat mobil ada 1764. Oh ini ayat tentang iblis ganggu. Wastafziz. Coba diulang. Wastafziz. Manistata'ta minhum bisautika. Sampai ini ya dulu. Ini kata kunci semua. Nomor 1 kemarin kan khomer, ya kan? Hari ini bagaimana aplikasinya mengkombinasikan antara wastafziz dengan khomer? Satu sloki ya bro. Dikit ya, gak mabuk kok. Lu minum ini haram kalau lu udah mabuk bro. Duduk aja di kursi gua, tenggein aja. Kita minum bertanggung jawab kok. Minum bertanggung jawab dari Hong Kong. Kau minum minuman keras, khamr yang sudah jelas-jelas alkohol itu merusak, ya kan? Itu sudah tidak bertanggung jawab. Kita kan gak ngerugikan orang lain bro. Betul. Pala kau tuh tak ngerugikan orang lain. Nanti kau mabuk siapa yang ngantar? Kan ada SPA kita yang dulu kerja jadi security. Saya bilang, "Bang, abang apa dulu? Duit saya banyak dulu Ustaz, berjuta-juta. Tapi duit saya tiap malam bang dapat tips," katanya. "Apa kerja abang?" "Ngantarkan orang mabuk dari nightclub ke mobilnya." "Abang antarkanlah Ustaz, kasihan." "Kasihan tuh gak gitu bang," saya bilang. Nah, ada obat batuk juga yang mengandung alkohol. Nah, cari tahu. Ada tulisannya kok. Maka cari yang herbal atau pergi ke rumah sehat. Ya kan? Kita punya ramuan untuk obat batuk. Kalau Wawa tuh mama saya kasihnya cengkeh. Atau kalau di Munzalan ada Shifangin. Itu untuk batuk tuh Masya Allah. Tapi ada yang lebih ampuh lagi, obat merah atau obat biru. Nah, obat merah mungkin antum belum paham. Salah. Ini obat abu-abu. Abu-abu tak sembuh. Kena lempar piring kita. Yang warna biru gini nih, kasih beberapa lembar tuh, insya Allah sembuh batuknya tuh. Istri batuk-batuk, kasih yang begini dia. Alah kata dia. Apa tuh kata dia. Langsung sembuh kawan. Tapi kalau yang ini dikasih, siap-siap kena piring.
ya, ada lempar piring ya. Makanya kalau istri itu mulai batuk-batuk, mulai meriang, kata dia itu tak enak badan, nah, kasih obat merah, saya tak bawa pula. Ustadz, saya praktekkan susun sendal, ternyata tanpa sadar Allah bantu seluruh masalah. Ternyata ego saya yang kayak tembok beton, gak mau terima kebenaran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya berkali-kali menyebutkan tentang ego. Bukan sama ustadz antum merobohkan egonya, bukan sama guru, bukan. Antum merobohkan ego tuh di hadapan Allah, bilang Rabbana zalamna anfusana, saya hina ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Merobohkan ego itu tuh insya Allah mengakak. Memang awal-awalnya berat. Nah, aplikasi dari merobohkan ego di hadapan Allah itu kepada orang dekat, aplikasinya kan kepada suami, kepada istri, kepada anak. Itulah contoh kita merobohkan ego kita terdekat. Maka iblis bilang, Allah bilang, wastafziz manis tata'ta. Pilih nanti mana yang kira-kira lemah, mana yang kira-kira bisa ditipu, tipu kata Allah. Mana yang kira-kira bisa dicaplok, caplok. Mana yang kira-kira udah mulai tergoda dari iman itu, kau tinggal pilih aja, mau hancurkan nafsu seksnya, mau hancurkan nafsu perutnya, makan dengan yang haram, atau pride-nya. Nah, orang-orang yang hari ini pintar, yang punya jabatan, yang punya ilmu, biasa dikacau Allah di mana? Di pride, sini. Wastafziz manis tatota. Buat yang di TikTok, yang pertanyaannya pertanyaan keluarga, nanti dijawab di Samara Center, Samara Sentre .id ya kan, silakan tanya di situ. Saya tidak mau jawab pertanyaan yang sebelah pihak. Misalnya gini, istri nanya, Ustadz gimana menghadapi suami yang ego? Emang kita perempuan ndak ego? Nih contoh kejadian, suaminya salah beli barang. Begitu datang warna hijau. Istrinya bilang, kan aku pesan warna biru. Aduh, aku minta maaf ya, kata suaminya, salah aku. Iya, salah. Warna biru. Dah, maafin aku ya. Ya, aku udah WA tadi. Gitu di WA, dia salah. Besoknya gantian, suami minta tolong istri, tolong belikan. Begitu datang warna hitam barangnya. Aku kan pesan yang kuning saya. Ya kamu gak WA. Udah aku WA. Ya kalau WA ya aku gak baca, ya kamu telepon lah. Udah aku telepon, pas dicek udah telepon. Ya kalau aku telepon ya harus kamu sampai aku angkat lah. Kamu gak ngangkat kemarin. Ya kalau gitu kamu ingetin aku. Ya aku udah ingetin. Ya kalau gitu kamu gak usah nitip sama aku, beli aja sendiri. Oh, jadi ya kamu harus minta maaf. Oh iya. Itu contoh. Nggak ada kejadian asli, nggak ada. Saya lagi ngayal aja. Cemana pertanyaan kayak tadi tuh? Cemana menghadapi suami yang ego? Nggak mau saya. Ustaz Adam ya nanti jawabnya. Kejadian tadi tidak ada. Dah gitu ya. Apa? Ini saya lagi halusin nasi, lagi jadi tukang bubur. Lagi menghalusin nasi. Ada Yaman kejadian kayak gitu? Tak ada, mana ada. Orang kalau udah nikah tuh kan semuanya solehah semuanya langsung masuk Islam, aromanya tuh surga gitu. Pernikahan tuh kan aroma apa? Aroma surga. Ketawa Amar tuh. Hah, kata Amar. Gimana? Hah. Ngapa pula halusinasi, Bang? Ini baru bisautika. Masih ada alat lagi?
Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Kerahkan pasukanmu yang berkuda, yang berjalan kaki, full squad. Ibarat kalau perang tuh ada tank, ada bulldozer, ada drone, ada pesawat tempur F-16. Turunkan semua pasukanmu. Karena saat itu tidak mungkin Allah bilang pakai pesawat gitu. Yang realistis dan bisa dicerna saat itu adalah berkuda, menunjukkan full squad. Percepatan saat itu untuk mengejar musuh adalah kuda. Berarti ini kalau main game tuh alat-alat udah lengkap dah semua ya. Dulu kan pernah main game kan, pertama kita bawa cuma pistol satu, dapat senapan, nanti bisa bunuh berapa, dapat basoka. Pernah ada yang pernah kecil dulu ya? Saya pernah kecil dulu, ada yang pernah kecil sini? Pernah main itu yang pakai koin-koin 100 tuh. Alah habis, masukkan lagi kan. Main lagi. Ada yang pernah? Nah, tuh. Saya dulu itulah baru paham saya ngapa mama saya kasih duit jajan sikit. Karena saya punya sejuta cara untuk bisa main di situ. Salah satu cara terbaik adalah ngonte kawan. Do you understand ngonte? Kau tak pandai main, sini aku yang mainkan untuk kau. Jadi saya jadi operatornya, duit kawan saya. Nah, menangkan kau kata dia. Yang penting aku udah bisa main, menang atas nama dia gitu. Alay, kalau ingat-ingat kecil-kecil dulu tuh. Jadi kawan saya tuh banyak duit, tapi mohon maaf agak bobo gitu. Gampang ditipu gitu. Jadi saya lah jokinya. Sini aku mainkan, pakai nama kau. Ah gitu bahasanya. Jadi teman-teman saya tuh, geng-geng kecil-kecil saya tuh dulu waktu di Balai Karangan, di Sekadau. Balai lah yang saya ingat benar tuh. Di Balai Karangan tuh. Kawan-kawan saya tuh, nama saya registerkan pakai nama dia kan dulu kalau bikin nama kan pakai gagang kecil kan. Trek A B C gitu ya. Pencet, ada merah, ada. Siapa yang pernah kecil dulu ingat enggak sih? Apa namanya? Dingdong ya tuh. Pokoknya saya nenggek kering lah pokoknya. Misalnya nama dia si Edi gitu. Ada saya tulis nama Edi. Nah, gitu. Aku mainkan kau ya, nah aku menangkan ya kan. Jadi itulah cara saya bisa main tanpa bayar. Antara pintar sama licik tuh udah tulis. Akhirnya mama saya bilang kau tak bisa di Pontianak. Ya, oh ya. Anak awak nih kalau mama saya bilang, kalau cerita kan gitu tuh. Anak awak nih tak bisa di Pontianak. Aku nih yang nengok dia tiap hari main, ngumpulkan orang, tak bisa dijadi jago kampung dia bawa. Memang dari kecil tuh ada ya. Saya selalu punya angle yang lain gitu. Jadi kata Wawa tak bisa di Pontianak. Pindah ke Gontor. Di Gontor tuh lah beli nangek mata saya. Aku kira aku udah paling hebat dah sesungai raya. Begitu datang kan saya pesan sama anak multimedia kan kita jangan jadi jago kampung. Hebatnya cuma di kampung, janganlah buka wawasan. Nah, lihat internasional. Jadi zaman-zaman kecil dulu tuh teman saya bangga. Dia masalahnya pride kan. Dia bangga-bangga kan tuh nama aku juara kata dia, nama aku juara. Kredit paling tinggi. Dia bangga namanya ada di situ. Saya alhamdulillah bisa main gratis. Sama-sama. Win-win solution. Jadi zaman-zaman kecil di Gontor jadi ketua geng ndak dulu bahasanya ndak ketua geng ya, Rois Marhalah gitu. Ketua musyrif wali kelas gitu. Sutradara panggung gembira, itu kerja saya dulu tuh. Sutradara drama arena, urusan-urusan yang ngayal-ngayal, bikin konsep, bikin apa berdua lah tuh sama Ustadz Heli Sardi. Udah begila dah tuh, hell gini. Ketua angkatan ya. Dah itu zaman-zaman dulu lah. Makanya kadang-kadang ingat-ingat dosa-dosa gitu ya. Kalau untuk urusan main tuh saya punya sejuta cara gitu. Sejuta ide untuk main. Gimana caranya bisa main? Mama saya kasih tugas. Bang, kau di daerah ngepel di garasi. Nah, ini ngepel di sini. Saya pasti paling selesai duluan. Jadi ngepel tuh melayang gitu. Shoo, kayak flash tuh. Dah selesai mah gitu langsung main. Kata mama saya, anak-anak tuh dididik untuk mau dulu. Masalah bersih atau apa tuh belum, nanti biar aja. Yang penting mau. Apa? Mau. Dilatih maunya dulu, keinginan. Karena kalau udah malas kata Wawa tuh udah tak bisa ngapa-ngapa dah. Nah, maka saya sering tegur kan.
di SMK, negor diri saya juga, ya kan. Anak-anak tuh dididik untuk mau dulu, yang penting mau. Dia mau jemur baju, dia mau nyuci piring, dia mau berkemas, dia mau buang kucing. Latih untuk mau dulu. Masalah kualitas bersih atau enggak, ya namanya anak-anak. Fatih dengan Fayat nurun enggak, Kiai? Gimana saya jawabnya ya? Jadi waktu dia jadikan halaman depan nih tempat main ice skating, saya diam ya, nengok di CCTV. Ya, kata bunda, tuh begitu tengok Fatih, srut meluncur. Dulu aku depan rumah gitu kan. Depan rumah Wawa tuh, tahu yang ada teras tuh, itu lapangan bola tempat saya bikin Piala Champion dulu. Zaman-zaman Real Madrid, Fiorentina, zaman-zaman Gabriel Batistuta, ya, Paolo Maldini, siapa lagi ya, Shevchenko, lama sekali dah. Siapa kalau pemain bola Real Madrid tuh dulu, Raul Gonzalez, karena itu tanggal lahirnya sama dengan saya. Kayaknya nomornya 27 kan, Raul Gonzalez. Jadi Filippo Inzaghi, Del Piero tuh, Paolo Maldini itu tuh lah. Zaman-zaman itu Piala Champion tuh di depan. Nanti Gang Raya 1, Gang Raya 2, Gang Raya 3, Gang Raya 4, Gang Raya 5 itu tanding semuanya. Yang menang lawan saya. Mana Bang Adi? Itu salah satu lawan berat tuh. Bola yang pakai kardus tuh, bolanya pakai kapur tulis, terus nanti tepuk, trek gitu. Yang bisa, itu saya yang ciptakan mainan itu dulu di Sungai Raya Dalam tuh. Pertandingan Piala Champion saya bikin pakai kardus. Jadi kalau sekarang dengar orang ngomongkan Piala Champion, Allah, ya kan? Nah itu saya dulu main di rumah Sekadau zaman saya tahun ke 90-an. Itu lebih parah lagi, karena ndak ada air, pakai apa? Pakai bedak. Mau waktu belikan saya bedak yang 1 kilo tuh, tahu bedak bayi yang 1 kilo tuh. Itu saya taburkan di lantai, main prosokan, shoot, ngerasa ice skating gitulah. Maka nengok Fatih main di depan Masjid Munzalan, ini copy paste saya. Dia main di masjid, ya udahlah mainlah. Balik ti. Siapa gak diikut kan, ya kan gitu. Betul lah. Induknya lebih sama gak? Jadi saya diam ya. Kalau mau nengok Ibal tengoklah Syauki itu gitulah dia. Mana dia bisa marah? Coba tengok, bisa gak dia marah? Mana bisa? Sejenis. Cuma yang ini agak lebih sedikit. Yang kecil satu nih, dia tak mau kalah, dia draw ya tak mau. Jadi begitu orang. Masa ada pertanyaan Fatih sama Fayat gimana ayah man? Cuman lah pertanyaannya. Sama kayak nanya Omar dengan Adia cemana? Ya gitu deh gitu jawabnya tuh. Jadi Fatih itu kalau udah nengok ikan, nengok paret. Ya Mas Awan ya, kan kawannya kan? CS-nya Mas Awan. Tahu saya. Asal dia nengok paret, ya kan? Nengok ada ikan lagi di imigrasi, kucing tebedu. Kami itu lagi ngantri mau cop paspor. Fatih nengok paret bukannya ngecop paspor, nengok ikan loh dia. Banyak ikannya ya ini ya. Dalam hati saya, Allah mirip benar. Saya dulu pernah dicubit sama paman saya. Gara-gara itulah. Gara-gara kalau ikan. Tahu ikan Amerika dulu zaman saya kecil nyebut ikan Amerika. Ikan-ikan di comberan tuh loh. Itu kan kalau nengok dari atas dia cuma hitam. Tapi kalau tengok dari samping dia berwarna-warna. Pernah tahu? Ikan gupi. Tapi gupi versi comberan. Pernah nengok enggak? Saya nyebutnya ikan Amerika dulu zaman-zaman kecil tuh. Ikan gapi ya, gapi ke gupi sih, itulah pokoknya. Jadi pernah saya kena cubit sama paman saya tuh sampai biru. Gitu kena cubit. Kau nih malu-malukan ya, nangkap ikan. Bu, yang namanya ngambil di comberan kan. Bukan pakai seroan, pakai saringan. Tahu saringan itu? Saringan apa? Yang untuk saringan santan tuh. Saringan teh kecil yang bulat plastik. Ngambil ikan di comberan pakai saringan plastik. Fatih sama Fayat masih mending, bagus dia. Saya sama Adi tuh pakai tangguk yang warna biru tuh di depan paret depan tuh. Serok dapat udang, begitu dapat gak udang, dapat gak ular melengkung gini. Langsung begitu.
Adi itu saksi berdua, ya Allah. Main salto-salto. Salto. Begitu salto, terlalu dekat. Terantuk, masuk di bawah jamban tuh. Jadi tak bisa muncul. Tahu enggak? Lompat. Kan sini sungai, sini jambannya. Salto ke dalam. Masuk ke bawah. Jadi kepala terantuk ke itu. Itu bebar. Zaman-zaman kecil. Puas dah. Jadi saya nengok Fatih nih, ya gitu deh. Mudah-mudahan Fatih sama Fahim tak dengar ya cerita ayahnya. Nanti jadi inspirasi dia. Maka kalau udah mancing ikan Mas Awan, nah suka dia tuh. Tahu kan hobinya sama sejenis. Tahu-tahu di belakang dia Mas Agus lah nih. Nanti dia tahu dia pandai. Saya dulu lari ke rumah siapa? Ke rumah Makci. Makci itu tempat saya bertapo. Nah sekarang Fatih ada gak tempatnya Makcinya? Nenek Mimi di belakang. Tahu-tahu balik pakai bajunya si Faiz. Kok ganti baju Fatih nih? Diam, dia masuk. Oh habis ini Mimi lapor, bang si Fatih nah basah-basah dia, belum perlumpur. Oh alah. Awalnya kan ikut-ikut bantu nyuci karpet, ya kan, kerja part time. Alah basah kata dia kan. Alah basah ke sengaja basah? Sengaja basah. Terus ngapa suka ikan? Saya nengok yang di atas saya suka ikan gak? Sama lah. Ada induknya. Paham kan? Siapa induknya? Kalau udah mancing ada induknya. Jadi memang Masya Allah tabarakallah. Ngapa jadi cerita ke situ gitu ya? Dari mana tadi? Dari full squad. Oh gara-gara cerita dingdong. Duit jajan kecil tapi pengen bisa main. Caranya ngote kawan. Kau masukkan koin pakai nama kau biar aku yang ini kan itu. Wah hafal betul kelakuan saya dulu kecil tuh. Makanya saya nengok Fatih main seluncuran di sini nih. Meluncur. Wah latih. Cuma bedanya Fatih ice skating berbasis masjid gitulah Fatih. Ya, Fatih sama Fayat tuh berbasis masjid ya. Ya kan? Kalau saya dulu kan masih depan rumah kan. Nah saya dulu ini. Jadi Fatih sudah lebih islami lah daripada saya ya. Berbasis masjid. Anak-anak sekarang ketemu gak mainan-mainan kayak gitu? Rasanya enggak ya. Dah beda dah kesenangannya. Dah sibuk sama HP. Sedih saya kalau nengok orang-orang tuh yang anaknya minta HP terus gak dikasih HP nangis, marah-marah. Oke, lanjut ya. Wastafziz manis tata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Ini tadi pakai alat perang, pakai suara, pakai. Tapi Allah bilang lanjutkan lagi, wasyarikhum fil amwal. Coba diulang, wasyarikhum fil amwal. Wasyarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum. Tuh lihat step-stepnya tonton pelajari. Wasyarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum. Masukkan mereka dalam tipuan harta, gitu kira-kira bahasanya. Nanti kalau tembus nih boy, gitu kira-kira kalimatnya. Kalau tembus nih boy, apa yang tembus? Tak ada. Amwal, aulad, bangga-bangga pamer anak, ada kan? Anak saya si paling hafiz, anak saya si paling Quran, anak saya si paling berprestasi, si paling ini, dibangga-banggakan anak. Wa'idhum kata Allah, kasih janji palsu. Dan berilah janji kepada mereka. Dan Allah kasih fakta di akhir ayat, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Apa? Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Coba diulang.
Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Kata-kata gurura itu kalau dulu pernah antum punya laptop PC lama, ada istilahnya wallpaper, pernah tahu? Begitu digoyang screennya pindah, bukan yang asli. Nah, gurura tuh teman-teman, sesuatu bisikan, tipuan yang terlihat nampak amat sangat nyata sekali. Fata Morgana. Fata Morgana itu kan kita punya file di otak kita, ini bohong, ini bukan air. Tapi kalau gurura itu sesuatu yang terlihat betul-betul real, seolah-olah itu depan mata sekali, kita bisa ngerasakan gitu, asli kayak ini gitu. Berarti kalau enggak Fata Morgana, Fata Mor gini gitulah gitu. Ya. Itu menunjukkan dia cerdas sekali kan. Itulah adik siapa. Jadi ada Fata Mor gini, kayaknya benar gitu. Kita tuh udah yakin ini fakta nih. Aku akan sampaikan kebenaran ini. Ternyata bukan. Ternyata hoax. Ternyata itu gibah. Ternyata itu fitnah. Ternyata kejadian aslinya tidak seperti itu. Itulah Allah bilang wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Antum ketemu kan sama orang artis profesional yang dia salah, dia bezina, dia nipu, dia bohong, tapi begitu ngomong sama antum pas kita mau proses tabayun, dia bisa nangis. Itulah suami saya itu memfitnah saya, jahat sekali dia. Belinang air matanya. Oh, rupa dah siap dah dia, dipakai sedotan gitu, kasih air mata di sini netes. Ada cara gitu, bisa nangis. Akhirnya kita pun yang tadinya mau nyerang dia, karena dia pandai main air mata, pandai bersilat lidah, kita pun jadi terpengaruh juga. Iba tak jadi. Ujung-ujung, boleh tak saya pinjam 100? Kok ujung-ujungnya pinjam 100? Betul tak? Yang saya sampaikan ini betul tak? Fakta tak? Dia pelakunya, dia penjahatnya, tapi dia bisa berakting seolah-olah dia adalah korbannya. Ayo, fakta atau mitos? Nah kan kasihan yang ndak sekolah di IKJ misalnya gitu. Waduh, Pak Dekan kena mention. Pak D, ada Pak D? Biasanya muncul Pak D nih. Pak Dekan maksudnya. Yang ndak kuliah, yang ndak sekolah acting nih kan kasihan. Yang tipenya barbar gitu tuh, yang tipenya to the point tuh, yang ndak pandai drama-drama tuh. Sama kayak cerita Bani Israel ini kan. Betul gak? Dia bilang kita menyerang karena kita diserang. Ini adalah tanah kami. Kami akan mempertahankan, melindungi hak kami. Hak yang mana? Tanah mana? Kau tak punya tanah. Kau datang numpang orang baik-baik lalu minta semangka, ya kan? Gitu dikasih semangka, bilang di semangka aku. Jadi inilah Zionis di Masya Allah Tabarakallah. Begitulah dia. Jadi kasihan, ya kan, yang nggak ngerti drama, nggak ngerti trik, berhadapan sama pro player. Wah, gitulah kira-kira ya. Pro ya, profesional maksudnya. Ayo, kita baca lagi statement Qur'annya. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Coba diulang. Ya'iduhumus syaitanu. Karena ada kalimat wa'idhum, ya kan, wa'idhum. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Itu tipuan kata Allah. Itu bohong. Yarhamukallah. Dah, ini dulu hari ini. Izin guru balik awal. Doakan abang kakak, ya, kita doa sama-sama untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita doa terus, kirim cinta, kirim al-fatihah kita untuk saudara-saudara kita muslimin muslimat di Palestina. Semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi.
Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya, Allah lindungi dan Allah beri kemenangan kepada kebenaran. Allah beri kemenangan kepada kebenaran. Insya Allah Allah beri kemenangan kepada muslimin muslimat yang ada di Palestina. Al-Fatihah. Amin. Amin Allahumma amin. Tolong doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uum, doakan kami sekeluarga muslimin muslimat, mukminin mukminat, doakan kami mamak saya, doakan ibu saya di Lampung, mamak saya di Pontianak, adik-beradik saya, keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Semoga kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Insya Allah nanti beberapa waktu ke depan kita ada Zoom ya, dengan tema-tema khusus. Juga nanti ada SMK yang hanya pakai Zoom saja. Insya Allah kita siapkan 5.000 akun untuk 5.000 orang ya. Tapi nanti tidak ada di Instagram, tidak ada di TikTok, tidak ada di YouTube, tidak ada di channel manapun. Tidak kita livekan, kita satu hari kita lewat Zoom. Jadi biar bisa interaksi. Nanti abang kakak bisa register, bisa daftar di @ruang kehidupan. Nanti di sana akan dikasih tahu mana linknya, gimana daftarnya. Insya Allah tanggal 10 Desember. 10 Desember masih lama ya. Tanggal 10 Desember bulan depan kita akan belajar bersama via Zoom. Jadi saya biar bisa tahu gitu, mana sih yang namanya Fulan tuh yang mana orangnya gitu ya. Nah, kalau bisa jangan pakai filter ya, biar saya bisa tahu orang aslinya kayak apa mukanya. Oh ini yang namanya si Fulan, ini yang namanya Kak ini yang namanya Abang ini. Namanya komennya kayak anak muda gitu. Oh ternyata orangnya masih muda. Nah, jadi saya lanjutkan ya. Bismillah ya, nanti kita akan belajar sama-sama. Nanti kita Zoom. Mungkin ada nanti testimoni Ustaz Adia, ada teman-teman yang mungkin ngasih testimoni apa perubahan semenjak ikut SMK, ada pelajaran-pelajaran apa, ada ibroh apa gitu ya. Nanti dipilih, teman-teman suruh cerita. Nanti pas SMK kita minta beliau bercerita, tapi di screening dulu dipilih. Tanya apa, testimoni apa gitu ya, pengalaman hidup apa ya kan. Jadi yang nanti insya Allah akan kita launching tanggal 10. Jadi insya Allah nanti sebulan sekali Ayaman akan masuk di Zoom. Kita akan ngobrol, cerita-cerita via Zoom. Jadi SMK-nya SMK via Zoom. Seru insya Allah ya. Jadi nanti bisa cek di mana bio link ya. Untuk abang kakak yang ingin daftar, langsung klik bio link Munzalan TV. Oke, baik. Nah, itu dia. Terus buat yang kemarin mungkin kaget sore-sore tiba-tiba Ayaman jualan baju gitu. Itu bukan jualan baju. Ayaman lagi ngajak abang kakak berinfak untuk mensupport, membantu guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid, penjaga kuburan dan seterusnya. Nah, abang kakak berinfak dengan infak yang abang kakak tentukan, ya kan? Lalu nanti dapat hadiah. Hadiahnya baju-baju yang pernah dipakai sama Ayaman, tapi sudah dicuci bajunya, tidak bau keringat, bau tidak ada, sudah dicuci, ya. Jadi nanti cek, nanti sore insya Allah ada lagi live-nya, ba'da asar, mungkin jam 4 gitu, sampai jam 5, 1 jam live, ada baju-baju pre-love gitu lah ya. Nah baju ini, ya kan baju-baju Ayaman saja, hanya nanti Toto bilang, mau lah Ayaman titip baju saya jualkan, jual seorang, ya. Bukan tukang jualkan baju kau gitu. Kalau kau mau jualan, jualanlah seorang di akun kau seorang gitu ya. Nanti tiba-tiba ada yang nitip-nitip kan, Ayaman ini ada celana saya, Ayaman celana apa, celana dalam lah titip ya. Tua raya. Nggak. Ini yang dijual hanya baju Ayaman saja, ya, hanya baju Ayaman saja. Barang-barang yang pernah dipakai sama Ayaman itu nanti kita promosikan. Itu nanti sore jam 4 insya Allah ya. Nanti sore jam 4 ada lagi live di Instagram Ayaman. Itu nanti abang kakak bisa berinfak, dapat hadiah. Jelas ya akadnya ya.
bisa berinfak untuk guru ngaji kampung. Tapi hati-hati ya, ada akun baru gak muncul 1 jam itu sudah ada akun yang nipu, akun fake pakai namanya, cari. Jadi yang akun yang nipu tuh namanya Lukman Will. Namanya apa? Lukman Will, gitu. Nah, jadi yang punya Ayaman tuh ada centang birunya gitulah. Silakan cek ya. Jazakumullah khair. Nanti sore ada lagi. Kalau nanti habis Ayaman bongkar lagi lah lemari tahap ke yang ada gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi kebaikan, kemaslahatan untuk mendukung para guru-guru ngaji kampung, ustadz-ustadz di pedalaman yang berdakwah di pedalaman. Nah, selama ini tidak pernah terekspos. Nah, mudah-mudahan abang kakak jadi berkenan gitu untuk memuliakan, melayani, membahagiakan para, kami menyebutnya hamba Allah istimewa. Jadi mereka nih guru-guru ngaji kampung di pedalaman. Nah, itu silakan kita support, abang kakak berinfak untuk mereka. Nanti uangnya dipakai untuk memberikan hadiah, ya kan? Itu ada yang pakai nama saya, namanya Lukman Will ya, Lukman Will itu bohong, akun fake. Pokoknya yang asli Ayaman cuma satu, inilah dia, yang Lukmanul Hakim Pontianak. Ya, ada centang birunya, followernya berapa tuh? 200 ke berapa gitulah. 1000 ke 2000 gitulah. Silakan nanti dilihat. Kalau di akun-akun baru nge-DM bohong, itu semuanya penipuan ya. Akun penipu muncul lagi. Ya, doakan semoga Allah lindungi kita semuanya. Ayaman minta doa, pagi ini akan safar. Doakan semoga safar hari ini dijaga Allah, dilindungi Allah. Dan beberapa tim juga akan safar. Doakan semoga perjalanan kami dilindungi dan dijaga oleh Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Bang Kakak. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman